Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan supremasi hukum diuji konflik antar penegak hukum. Nah, saudara perlu diketahui bahwasanya polemik yang melibatkan antar lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus perkara korupsi kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, penegakan hukum harus berjalan secara independen. Namun, di sisi lain dinamika terjadi turut memengaruhi kepercayaan masyarakat ataupun public trust antar lembaga negara. Nah, lantas bagaimana fenomena ini dipandang dari perspektif hukum yang kita rasakan bersama? Sudah hadir di tengah-tengah di studio bersama dengan Bapak Adi Hermansyah SHMH. Selamat datang Bapak di studio Kompas TV Aceh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa sekali, baik Bapak. Sebagai pertanyaan pembuka, kira-kira yang Bapak lihat sekarang, dari antar kedua lembaga para penegak hukum ini saling serang, yang seharusnya mereka menjadi penegak hukum, namun mereka saling membuka perkara yang sama-sama dihadapi. Nah, kira-kira Bapak melihat fenomena ini dari perspektif hukum, baik itu dari hukum tata negara ataupun pidana, bagaimana Bapak? Ya, sebenarnya kedua lembaga ini kan memang diberi kewenangan ya untuk kalau kita lihat sekarang kan yang lagi apa istilahnya, yang lagi booming ya, yang lagi banyak mencuri perhatian publik ya. Ini kan antara jaksa dengan kepolisian ya. Jadi kalau kita lihat pada kedua lembaga ini memang diberikan kewenangan, mereka yang kepolisian diberikan kewenangan menyelidiki dan juga menyidik ya. Kemudian kejaksaan diberi kewenangan yang sama juga ya. Nah, khusus ini terkait dengan perkara korupsi, memang ini diatur dengan baik dengan undang-undang kejaksaan ataupun dengan undang-undang kepolisian. Namun polemik yang ada ini kan kalau saya melihat ini seperti apa, anomali ya, anomali dalam penanganan kasus korupsi ya. Apalagi kemudian ini melibatkan penegak hukum pada institusi, ya, contohnya pada kasus kejaksaan ini pada institusi kejaksaan. Dan ini yang apa sih yang menarik untuk dilihat ya bagi masyarakat. Nah, ini tentu saja hal yang apa istilahnya yang tidak biasa ya, dan kami orang hukum melihat ini juga suatu anomali ini ya. Apalagi kasus yang sedang ditangani, sedang disidik oleh kepolisian, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Nah, ini ada apa gitu kan? Menjadi tanda tanya besar gitu bagi masyarakat yang seharusnya ini bisa bersama kita lihat yang antar para penegak hukum itu sama-sama menegakkan hukum dan juga menegakkan sistem peradilan, namun mereka justru saling membuka gitu, yang dari kepolisian, baik itu dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Nah, kalau dilihat dari perspektif hukum pidananya bagaimana Bapak? Kalau dari perspektif hukum pidana, ini kan kaitannya dengan kinerja lembaga peradilan sebenarnya ya. Jadi lembaga penegak hukum ini seperti yang tadi sudah kita katakan, seperti kejaksaan, ini memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan juga penuntutan pada perkara pidana. Sedangkan kepolisian itu hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pidana, khususnya kalau dalam hal ini korupsi. Nah, kalau apa istilahnya pada saat kepolisian sudah melakukan penyidikan dan dianggap berkasnya itu syaratnya untuk melakukan penuntutan sudah cukup, maka ini apa istilahnya lembaga kepolisian akan menyerahkan berkas tersebut pada kejaksaan untuk diteruskan pada tahap penuntutan. Dan itu normal sebenarnya. Hanya saja kalau yang terjadi sekarang ini pengambil alihan ataupun penyerahan ya, bukan istilahnya kelengkapan berkas atau P21 untuk dilanjutkan ke penuntutan. Nah, ini yang membingungkan gitu. Dan ini kalau menurut saya tidak pernah terjadi gitu ya. Akan tetapi dalam kasus korupsi misalnya perkara yang ditangani oleh dua lembaga baik kepolisian ataupun kejaksaan kemudian diambil alih oleh KPK, lembaga independen ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini sesuai dengan aturan.
Ya, misalnya bisa kita lihat dalam Undang-Undang KPK dalam pasal 10A ya, ada perkara-perkara korupsi yang itu menarik perhatian masyarakat, kemudian terlihat apa istilahnya perkara yang berlarut-larut, kemudian ada seperti konflik kepentingan, KPK bisa mengambil alih. Tapi kewenangan ini hanya diberikan kepada KPK, tidak kepada kejaksaan. Seperti itu. Oke. Berbicara tentang penegakan hukum, tentunya memang tidak hanya dari lembaga penegakan hukum sendiri yang bisa menegakkan sistem peradilan, tapi juga adanya peran penting dari sistem lembaga independen ya seperti KPK tadi, Pak. Nah, lalu sejauh ini konflik perbedaan antar lembaga, masing-masing penegak hukum namun memiliki kewenangan yang berbeda antara pihak kejaksaan maupun kepolisian. Nah, apakah ini mereka sangat mempengaruhi public trust ataupun kepercayaan masyarakat? Karena yang seperti kita ketahui bahwasanya masyarakat percaya untuk bisa meletakkan kepercayaan mereka pada kedua lembaga ini. Namun pada prakteknya ataupun implementasinya terjadi konflik saling serang. Itu kira-kira bagaimana Bapak? Apakah sangat berpengaruh? Sebenarnya kalau dikatakan kewenangan yang berbeda tidak juga ya, tapi mereka ini punya kewenangan yang saling beririsan sebenarnya. Ada istilah itu kewenangan konkuren. Jadi KPK bisa menyidik dan menuntut perkara korupsi, kemudian kejaksaan bisa menyidik dan menuntut perkara korupsi, kemudian kepolisian juga bisa menyidik perkara korupsi. Jadi kewenangan ini beririsan. Nah, kewenangan beririsan inilah yang potensi untuk tumpang tindih. Nah, ini. Dan sebenarnya ini bukan hal baru ya. Beberapa tahun lalu pada saat Pak Susno Duaji itu menjadi Kabarreskrim, kita juga pernah mendengar cicak lawan buaya misalnya. Wow. Nah, ini juga perkara itu sebenarnya. Perkara cicak lawan buaya. Cicak lawan buaya. Tapi pada saat itu antara kepolisian dengan KPK. Ya. Nah, jadi istilahnya saling bersaing dalam menangani perkara korupsi. Bahkan juga ada terkesan saling sandera pada saat itu. Jadi ini sebenarnya drama yang berulang kalau menurut saya. Drama yang berulang. Dan masyarakat sudah sangat lama sekali disajikan hal-hal yang seperti ini. Apalagi sekarang masyarakat bisa melihat terang benderang kan apa yang dilakukan oleh kedua lembaga, bagaimana kinerjanya, baik secara institusi, secara keseluruhan, ataupun aparat-aparat penegak hukumnya. Masyarakat bisa menilai gitu. Dan masyarakat kita sekarang sudah sangat pintar ya, sudah sangat cerdas gitu. Ya, mereka bisa menilai perkembangan penegakan hukum sekarang ini seperti apa gitu. Oke. Nah, sebentar lagi Bapak, kita akan membahas terkait dengan masalah ataupun polemik yang terjadi ini, apakah memang benar-benar terjadi internal antar lembaga atau hanya check and balance aja gitu untuk bisa sama-sama dinilai oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Tentunya masih membahas terkait dengan supremasi hukum diuji konflik antar lembaga penegak hukum. Nah, Bapak kira-kira apakah kondisi ini menunjukkan adanya persoalan atau masalah internal pada masing-masing lembaga penegak hukum? Ini apakah hanya memang seputar bagian dari masalah internal saja? Atau memang sebenarnya itu adalah mekanisme menguji check and balance antar lembaga penegak hukum? Ya, sebenarnya kalau check and balances itu perlu ya. Jadi kalau saya melihat saling mengawasi itu penting sebenarnya ya. KPK mengawasi dua lembaga itu, kemudian lembaga penegak hukum seperti kepolisian mengawasi kejaksaan, kejaksaan mengawasi kepolisian.
Ya, saling awasi tidak apa-apa sebenarnya, dan itu lumrah di dalam negara demokrasi, itu sangat lumrah sekali. Cuman kalau saling incar ya ini yang bermasalah. Nah, kalau saling incar jadi bermasalah. Jadi kayak saling menyandera gitu ya. Yang jadi masalah kan itu yang jadi polemik sekarang, yang jadi kecurigaan masyarakat. Kalau saling mengawasi ya sah-sah saja. Ya, jadi kalau apa istilahnya lembaga atau penegak hukum itu merasa diawasi, kan mereka dalam bekerja itu kan jadi lebih apa istilahnya, lebih kepada lebih bagus ya, karena takut salah gitu Lebih kan. optimal lah Lebih kinerjanya. lebih optimal, kemudian sesuai tracknya, sesuai tujuannya ya. Cuman kalau kemudian dua lembaga ini terkontaminasi, ada kepentingan, nah ini yang menurut saya menjadi kekhawatiran kita ya, dan juga tontonan yang tidak bagus ini bagi masyarakat. Berarti sebenarnya ini memang kalau dilihat dari perspektif hukumnya, memang check and balances itu sebenarnya perlu ya Pak ya. Tapi memang ya kalau yang terjadi pada fakta lapangannya, polemik ini terjadi karena apa Pak? Ya, makanya kalau kita kan hanya bisa mengamati saja kan, melihat dari luar kan. Kalau apa yang sebenarnya terjadi di dalam, kita tidak tahu pasti ya. Tapi kalau misalnya disuruh memberi pendapat, ya indikasi-indikasi itu kan terlihat gitu ya. Dari yang kita katakan tadi, ya mestinya ini sudah disidik kepolisian misalnya ya. Kemudian kok diserahkan ke kejaksaan, yang tadi kita katakan anomali ya, dan beberapa pendapat ahli hukum terkemuka seperti Prof. Mahfud juga mengatakan seperti itu, dan saya sepemikiran dengan Prof. Mahfud ya, bahwa ini anomali gitu ya, tidak pernah kita lihat ini pada kasus-kasus yang lain gitu, dan ini ada indikasi gitu, patut kita pertanyakan. Hanya saja begini, kita melihat ini ya, tindak lanjutnya di kejaksaan ini seperti apa ya, dan yakin ya masyarakat ini mengawasi terus ini masyarakat ya. Sampai saat ini juga ternyata Iya. memang yang mengawasi itu tidak hanya dari lembaga Iya. penegak hukum saja yang bisa Pak, tapi juga dari pemerintah ataupun masyarakat bisa menjadi pengawasnya gitu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berbicara tentang terkait hal tersebut, Bapak melihat dinamika pengungkapan perkara yang memang masing-masing masih terjadi dan dihadapi oleh antar lembaga. Nah, apakah ini berpengaruh pula pada proses pemberantasan korupsi, atau memang mereka hanya mengawasi dan memberantas antar sesama lembaga aja nih? Apakah ini berpengaruh pada kinerja mereka yang sesuai tupoksinya, Pak? Ditakutkan. Ya, Ditakutkan. ya, ditakutkan ini berpengaruh gitu ya. Jadi korupsi ini penjahat tidak pernah diam. Penjahat tidak pernah diam. Nah, takutnya konflik internal dalam lembaga-lembaga penegak hukum ini bisa menjadi peluang gitu. Ya, mereka isu pandangannya atau teralihkan ya. Jadi teralihkan, sangat fokus kepada pembenahan lembaga yang tidak pernah terbenah gitu kan. Malah kita lihat nih semakin aneh-aneh seperti itu ya. Jadi yang pelaku korupsi dan pelaku kejahatan ini semakin luas ya, takutnya karena kita semua teralihkan pada isu besar, kita lupa pada kejahatan-kejahatan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah tidur gitu kan. Nah, ini yang ditakutkan. Tentu karena itu menjadi ketakutan, menjadi pula keresahan besar bagi masyarakat ya, karena memang jadinya mereka hanya mengawasi dan mengidentifikasi kasus korupsi antar sesama mereka gitu, bukan lagi untuk yang pejabat pemerintah atau lain sebagainya, yang mana itu sangat berharga untuk masyarakat dan sangat berguna gitu untuk masyarakat, karena memang itu adalah uang negara. Nah, lalu di tengah polemik yang terjadi saat ini Pak, yang berkaitan dengan kasus korupsi, nah bagaimana independensi, untuk menjaga independensi para penyidik, baik itu dari hakim, jaksa, agar mereka tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka berdasarkan dari alat bukti yang ada, Pak. Kira-kira bisa? Ya, saya rasa memang independensi itu penting memang. Lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum
itu tidak boleh ada kepentingan lain selain mereka itu menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan lembaga itu diciptakan. Misalnya dalam lembaga penegak hukum, ya sudah, memang mereka fokus pada penegakan hukum. Makanya mencampuri lembaga penegak hukum ini dengan apa istilahnya, dengan politik gitu kan, mengkontaminasi dengan politik, ini sangat berbahaya. Dan ini banyak dipesankan juga oleh pengamat-pengamat hukum ya, orang yang peduli pada hukum. Jadi jangan terlalu banyak dicampuri dengan urusan-urusan politik. Urusan hukum ya sudah urusan hukum seperti itu. Ya, urusan politik, urusan politik. Ya, nah apalagi ini kalau menjadi alat ya, alat kekuasaan ya. Nah, kita tahu memang secara administrasi dua lembaga ini, baik kepolisian dan kejaksaan, ini kan di bawah eksekutif ya. Nah, jadi ini sangat berbahaya sekali kalau kemudian pada apa istilahnya secara jenjang itu memang di bawah eksekutif, kemudian juga dimanfaatkan gitu, disandera dan lain sebagainya, ini sangat berbahaya sekali. Maka saya katakan independensi itu penting ya, karena kalau misalnya tidak apa istilahnya mereka lembaga penegak hukum ini dikontaminasi oleh politik, yang terjadi ya apa istilahnya ada disorientasi gitu ya. Jadi ada disorientasi, tidak sesuai jalur, tidak sesuai tujuan gitu. Tidak kalau sesuai dengan tracknya gitu Pak ya. Kalau sudah disorientasi, kemudian dia berjalan tidak sesuai jalurnya ya, tidak sesuai fungsinya, tidak sesuai dengan due process of law tadi, ya, maka ada nanti muncul itu. Dulu Pak Mahfud itu mempopulerkan istilah dari John Locke itu, misalnya ada istilah distrust nanti yang muncul kan, ada distrust ya, ketidakpercayaan pada masyarakat oleh masyarakat ya, kemudian ada disobedience ya. Disobedience ini akhirnya kan orang udah nggak peduli gitu ya, obey ya. Apa istilahnya tidak itu menghargai lagi gitu, tidak patuh ya. lagi kan. Kalau sudah disobedient, takut-takut ini bisa-bisa jadi kacau, acuh gitu ya Pak ya. Ya, kacau dan terjadi disintegrasi. Disintegrasi ini kekacauan ya. Sekarang kan kita lihat pada main hakim sendiri sangat tinggi sekali di masyarakat. Karena itu tadi ya, stresnya persoalan masyarakat ini ya, apa istilahnya, harapan mereka itu pada penegak hukum yang sangat tinggi, tapi yang terjadi ya drama-drama yang seperti ini misal. Itu tentu menjadi keresahan publik secara general ya Pak ya, agar bagaimana bisa publik sendiri ingin patuh terhadap aturan, tapi ternyata para penegak hukumnya saja tidak saling support dan tidak menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar para penegak hukum yang patut dicontoh. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan membahas terkait dengan dampak jangka panjang terhadap supremasi hukum apabila masyarakat kehilangan public trust-nya. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Nah, kita akan membahas juga terkait dengan dampak jangka panjang supremasi hukum apabila dari masyarakat sendiri sudah kehilangan kepercayaannya. Kira-kira bagaimana Bapak? Ya, jadi sebenarnya kepercayaan masyarakat penting ya, dan begini, ada sebuah istilah dari Prof. Hikmahanto Juwana ya, bagaimana rupa-rupa hukum itu ya tergantung pada rupa-rupa penegak hukum ya. Jadi hukum itu kan sifatnya abstrak ya. Bagaimana dia bisa terlihat, bagaimana dia itu berwujud, maka ya harus dilihat dari penegak hukum. Siapa yang menjadi apa istilahnya agen yang mengkampanyekan hukum itu bagus atau tidak? Ya penegak hukum. Siapa yang menjadi suri tauladan ya, menjadi contoh yang baik untuk melihat hukum itu tegak atau tidak? Ya penegak hukum. Cuman kalau misalnya yang terjadi sekarang kan sepertinya penegak hukum sendiri itu
tidak memberikan contoh ya, kalau misalnya kita lihat drama yang seperti itu. Hanya saja saya lihat begini, sebenarnya banyak juga penegak-penegak hukum yang baik ya, cuman mungkin agak jarang tersorot gitu ya. Bekerja dalam diam, bekerja sesuai dengan tupoksi tujuan istilahnya role-nya itu tadi, tapi jarang terlihat ya. Sebenarnya kita juga merasakan bagaimana manfaat penegakan hukum itu sendiri ya, terjadi adanya ketertiban, adanya keamanan, adanya kenyamanan gitu kan, bisa bekerja dan lain sebagainya ya. Hanya saja memang di media ini juga polemiknya sangat luar biasa kencang sekali ya. Itu menjadi salah satu bagian penting juga gitu, menjadi reminder kepada masyarakat bahwasanya memang tidak ada yang salah dari hukum, namun juga bisa dilihat dari bagaimana penegak hukum itu menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana Bapak terkait dengan reformasi yang cocok gitu, reformasi antar lembaga supaya memang dari kedua belah antar lembaga ini bisa kembali menyatu dan juga menjalankan tupoksinya masing-masing sehingga dapat mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Iya, kalau reformasi kan kita lihat beberapa waktu yang lalu memang ada ya, bukan hanya seruan tapi juga sudah sedang dijalankan kan reformasi Polri ya, dan juga ya bukan hanya Polri tapi juga reformasi kejaksaan ya, dan yang istilahnya ujian itu juga dirasakan oleh pengadilan ya, reformasi pengadilan juga perlu. Reformasi ini bukan hanya reformasi pada istilahnya membuat aturan saja. Saya teringat pada Maria Teverne ya. Jadi Teverne itu hakim agung Belanda ya, tahun 1900-an lah kalau nggak salah saya ya. Jadi beliau mengatakan, berikan saya hakim yang baik, karena dia hakim agung kan, berikan saya hakim yang baik, dengan aturan yang buruk pun saya bisa menghadirkan keadilan. Jadi kuncinya itu tadi pada penegak hukum, ya penegak hukum. Kalau aturan itu kan ada kekecualian nanti. Tapi bagaimana penegak hukum yang wise, penegak hukum yang bijak, gitu kan, penegak hukum yang yang dekat dengan masyarakat, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan rasa aman, mengayomi dan lain sebagainya. Itu yang diperlukan sebenarnya. Jadi walaupun kampanye itu sekarang kan kita lihat istilahnya kampanye penegak hukum yang baik ini kan seperti pita yang tidak ketemu ya. Jadi saya lihat sekarang muncul nih polisi azan, polisi yang ini sampah, polisi yang ini anak yatim misalnya ya. Tapi di satu sisi ini juga yang macam-macam juga kita lihat gitu kan. Ya, yang istilahnya tadi kan, kalau secara nasional nih yang kasus besar yang ada dugaan saling sandera misalnya ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Supaya masyarakat itu menaruh harapan besar. Kalau bukan pada penegak hukum, pada siapa lagi kita berharap kan? Ya, itu menjadi harapan bersama gitu ya, pada betul, masyarakat, betul. Bahwasanya memang untuk bisa ditegakkan hukum secara berkeadilan adalah dengan para penegak hukumnya itu yang mencontohkan dan juga membuktikan bahwasanya memang mereka sudah menjalankan tupoksi dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu bagaimana peran dari akademisi sendiri, Bapak? Secara akademisi, apa yang memang dilakukan dari para akademisi untuk bisa mengawal kasus polemik yang terjadi saat ini, dan apakah ada edukasi-edukasi tertentu untuk para anak muda supaya menanggapi polemik antar lembaga hukum ini dengan bijak, Bapak? Ya, kalau akademisi ya tentu saja sebagai orang hukum gitu ya, dari Fakultas Hukum, ya kita semuanya sesuai dengan hukum gitu ya. Jadi polemik dan opini itu memang perlu ya, tapi jangan terlalu tenggelam pada polemik dan opini seperti itu ya. Jadi istilahnya kita juga harus melihat standarnya itu ya tetap hukum gitu. Nah, hanya saja memang akademisi ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan seharusnya ya. Kita harus tetap optimis ya. Memang sudah beberapa kali nih ada momentum-momentum. Nah, ini juga salah satu momentum yang sangat penting sekali. Tadi seperti dikatakan oleh Mutia ya, bahwa saatnya untuk mereformasi. Jadi tuntutan reformasi itu nyata adanya. Karena apa? Ada indikasi-indikasi itu tadi kan. Jadi memang harus direformasi. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi gitu.
ya. Jadi kita jangan menumpuk apa istilah mengkumulasi kekecewaan masyarakat. Saatnya ini memberi harapan gitu ya. Masyarakat tuh berharap. Jadi tuntutan mereka ini saatnya sekarang ini kita wujudkan gitu ya. Nah, jadi kalau nggak seperti itu ya nanti muncul distrust ya, disobedience ya, kacau akhirnya kan. Kalau chaos ya, orang tidak berpegang pada hukum lagi, lalu siapa yang mengatur? Jadi masyarakat pun acuh tak acuh ya Pak Iya, ya. acuh tak acuh. Lalu bagaimana mungkin Bapak pesannya dan juga closing statement dari Bapak sendiri kepada masyarakat terutama dari generasi muda untuk bisa tetap menanggapi kasus ini dengan bijak dan juga sebagai para penerus penegak bangsa? Ya, pada masyarakat, pada anak muda ya, netizen ya, apalagi ini yang jumlahnya sangat besar sekali, ya memang kita tidak boleh acuh ya. Kita harus tetap optimis, jangan pesimis. Kemudian harus tetap mengawasi, harus cerdas, kemudian memilah, memfilter informasi ya, jangan ditelan mentah-mentah. Nah, karena ini kita lihat juga kadang-kadang apa istilahnya informasi simpang siur itu juga karena itu tadi ya, langsung share ya tanpa menfilter ya, tanpa mengkonfirmasi apa istilahnya di media-media seperti Kompas TV. Saya lihat memberikan media yang lumayan berimbang seperti itu. Jadi memang sebelum kita menyebarkan, menanggapi dengan bijak, caranya adalah dengan sebelum menyebarkan melihat dulu keabsahan berita ataupun validasi dari data yang didapat ya Pak ya. Jadi tetap mengawasi nih, kita awasi saja sama-sama ya, karena lembaga-lembaga itu selain ada pengawasnya masing-masing, masyarakat ini juga pengawas yang saya rasa juga pengaruhnya luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah membagikan sedikit ilmunya berkaitan dengan supremasi hukum di uji konflik antar lembaga para penegak hukum. Nah, Bapak mungkin kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk dapat berhadir di studio Kompas TV Aceh membagikan ilmunya kepada kita semua. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh Independen dan terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.